Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan membahas tentang pernafasan kepala. Apa rahasia dan keistimewaannya? Kita bahas di sini. Setiap orang ingin menemukan keajaiban dalam hidupnya. Tetapi banyak orang hanya mengikuti hatinya. Dia tidak mau kembali ke kepalanya. Sebenarnya orang hidup, kalau lebih memakai kepala daripada hatinya, ya dia akan selamat. Karena apa? Kesadaran mutlak itu ada di dalam kepala kita, yaitu di otak kita. Maka fungsi dari pernafasan kepala sebenarnya adalah untuk penciptaan. Bahkan gelombang pikiran kita lah yang menyampaikan doa, afirmasi kita kepada alam semesta. Karena alam semesta itu membaca segala vibrasi kita atau energi yang ada yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Makanya keajaiban ataupun keistimewaan dari pernafasan kepala itu sebenarnya adalah sebagai pencipta. Dimana di saat kita mau menciptakan sesuatu dari cita-cita kita, dari keinginan kita, dari apa yang kita butuhkan, di situ kita full memakai kekuatan pikiran kita untuk menggerakkan organ kita, tangan, kaki kita, untuk mewujudkan atau menciptakan menjadi real atau nyata apa yang menjadi impian kita. Pernafasan kepala itu keluar masuknya lewat hidung. Keluar masuknya lewat hidung. Jadi full pakai hidung. Dan tidak boleh ditahan terlalu lama. Yaitu tinggal tarik, tahan di kepala, sampean bisa ucapkan apa yang menjadi keinginan sampean, buang lewat hidung lagi. Itu bisa untuk afirmasi, bisa untuk pengisian, sampai buat jimat, ngisi pusaka, ngisi kodam, isi energi ke benda-benda, bisa untuk pagar diri, bisa untuk pagar rumah. Sangat banyak fungsinya pernapasan kepala. Tetapi kita juga harus paham, pernapasan kepala kita atau gelombang pikiran kita itu kuat tidaknya ditentukan oleh energi kita. Nah, energi kita itu ada di 3 titik di bawah kepala kita, yaitu dada, perut, bawah perut. Nah, yang menyalurkan dari pengolahan apa yang jenengan makan, apa yang jenengan minum, saripatinya itu yang menyampaikan ke otak sampean adalah tulang ekor sampean, atau bisa dibilang kundalini. Maka salah satu bukti contoh kundalini kita aktif, yaitu energi kita selalu stabil pada tubuh kita. Jadi kalau ada yang ngomong orang aktif kundalininya bisa sakti, bisa ini, bisa menembus ini, bisa dapatkan ini, omong kosong. Energi dari kundalini itu naik ke otak melalui saraf-saraf di tulang punggung kita, akhirnya naik. Jadi saat naik itu memperkuat kekuatan
gelombang pikiran kita. Di saat gelombang pikiran kita kuat, nah disitulah saatnya kita menyampaikan pesan kita kepada alam semesta. Maka alam semesta juga akan membaca pesan yang kita sampaikan dengan energi vibrasi yang tinggi tersebut. Makanya kalau panjenengan sering afirmasi kok enggak terwujud, tiap hari berdoa tapi kok enggak terkabul, sampean perlu perhatikan itu. Sudahkah energi sampean maksimal, atau sampean hanya hafalan, hanya mengucap saja di dalam afirmasi ataupun berdoa itu tadi? Itu harus sampean perhatikan. Itulah keistimewaan dari pernapasan kepala, yaitu untuk mencipta. Disitulah niat sampean itu berada. Karena kepala ini penuh dengan kemurnian. Makanya kalau manusia hidup hanya mengikuti hatinya, dia akan terbeban oleh rasanya. Karena hati ini sebenarnya hanya organ. Kalau rasa itu bukan di hati, rasa itu di otak kita. Karena di saat kita berucap, garam itu asin, nasi ini enak, ini sudah ada memorinya di otak kita. Kalau belum ada memorinya, kita nggak akan pernah bisa ngomong, oh ini enak, oh ini tidak enak, itu baik, itu tidak baik. Itu karena sudah semua memori itu sudah tertanam di otak kita, bukan di hati kita. Dan di hati kita, karena ini ada amarah dan subhia. Makanya keajaiban dari pernapasan kepala itu sebenarnya adalah sebagai pencipta, atau mendorong niat atau tujuan kita agar tersampai kepada alam semesta. Selain itu bisa untuk pengisian bisa, karena ini pasti sebagai kuncinya. Di saat sampai tahan di dada, di perut, bawah perut, tetap yang nyampaikan itu tetap otak kita atau kepala kita. Nah ini yang sinyalnya keluar gitu loh. Jadi sampai ditahan di dada pun sugesti atau afirmasinya pasti dengan pikiran. Bahkan kita bisa ngomong ini ya karena sudah ada perintah dari pikiran. Bahkan nafas kita keluar masuk ini adalah memori dari pikiran. Tanpa ada perintah atau memori di pikiran, kita nggak bisa keluar masuk nafas ini. Gitu. Makanya di saat pikiran itu berhenti, maka nafas sampai juga akan berhenti. Sebagai contoh, nyatanya sampai bisa memerintah untuk memberhentikan nafas dengan tahan nafas. Itu kan sugesti atau perintah dari pikiran. Dan kenyataannya sampai tidak bernafas. Walaupun beberapa saat. Tapi di saat pikiran masih hidup, maka sampai tetap hidup. Nah disitulah kita memahami titik-titik pernafasan agar kita lebih paham. Karena di saat sampai sudah memahami terutama titik kepala ini, maka nanti di saat sampai mau menggunakan untuk apa itu lebih mudah. Karena apa yang sampai sampaikan, apa yang menjadi pikiranmu, apa yang menjadi ucapanmu yang sesuai dengan pikiranmu itu adalah mantramu. Maka segala sesuatu yang kamu ucapkan itu adalah doa atau afirmasimu. Dan di saat kita memakai energi serta sugesti atau kekuatan pikiran, gelombangnya itu pas, maka akan terwujud. Karena bisa tersampaikan ke alam semesta. Jadi orang hidup itu tidak selalu menggunakan hatinya. Sebenarnya hati ini bisa hidup karena perintah dari pikiran. Paru-paru bisa bekerja karena perintah dari pikiran. Tangan bisa bergerak karena perintah dari pikiran. Maka kembalilah berpikir sebelum sampai menentukan sesuatu dalam hidup sampean. Karena di sini ada indera penglihat yang bisa melihat kenyataan dalam hidup sampean, ada indera pendengar yang akan menerima masukan-masukan dari yang lainnya.
Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung tuman.